Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita habibina wasyafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada surga itu merindukan 4 kelompok. Ada 4 kelompok manusia, golongan manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kemuliaan bagi golongan tersebut. Golongan yang pertama siapa? Yaitu talil Quran. Golongan yang pertama adalah orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Salah satu ciri orang yang mencintai sesuatu ialah orang itu sering menyebut namanya. Contohnya misalnya jika seorang mencintai Nabi Muhammad SAW, tentu dia akan selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW, membaca salawat dan mengingat di dalam dzikir-dzikirnya. Dan begitu juga ketika orang tersebut mencintai Al-Quran, maka cara menunjukkan rasa cintanya adalah dengan banyak membacanya. Semakin dia banyak membaca Al-Quran, menunjukkan rasa cintanya kepada Al-Quran. Semakin dia berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, mengkaji isinya, menunjukkan bahwasannya dia adalah orang yang mencintai Al-Quran. Bahwa pahala seseorang membaca Al-Quran itu tidak dihitung per hari, tidak dihitung per kalimat yang dibaca, akan tetapi hitungan pahala bagi seorang yang membaca Al-Quran itu adalah per huruf, ya. Rasul mengatakan setiap hurufnya akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sungguh pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utamanya ibadah umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah membaca Al-Quran. Dan ketika orang tersebut menghatamkan Al-Quran, dia baca dari awal sampai akhir, kemudian dia menghatamkan Al-Quran, maka dia akan didoakan 60.000 malaikat. Dan doa setiap malaikat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, siapa mereka? Orang yang dirindukan surga itu adalah hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisan adalah perkara yang sulit bagi manusia, apalagi bagi mereka yang senang berghibah, ya. Karena apa? Ghibah itu sama setan, orang yang berghibah itu setan menuangkan madu di bibir setiap orang yang ghibah, jadi kelihatan menyenangkan. Menahan, menjaga agar kita hanya mengatakan yang baik itu sulit.
perlu kerja keras, perlu usaha yang maksimal. Akan tetapi jauh lebih sulit adalah mengendalikan pembicaraan atau omongan yang sudah keluar dari lisannya. Jauh lebih sulit, karena jauh lebih sulit, maka hendaknya kita berusaha terus untuk berusaha tidak mengeluarkan sebuah perkataan yang tidak mengandung manfaat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia hanya berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maksudnya berkata baik adalah mengandung manfaat dan tidak ada madarat, maka hendaknya dia diam kalau tidak mampu melakukan. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu adalah mu'ti'il ta'am, ya. Mu'ti'il ji'an, atau orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Oleh karena itu kita dianjurkan, setiap orang ya dianjurkan agar kita senantiasa bersedekah, berapapun banyaknya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat kita mengeluarkan sedekah. Karena sedekah yang paling banyak pahalanya adalah sedekah dilakukan di bulan Ramadan. Dan apalagi memberikan makan kepada orang yang lapar, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah yang paling utama adalah bersedekah pada bulan suci Ramadan. Misal sedekah dengan memberi makan orang yang berpuasa, itu akan memberikan pahala seperti orang yang berpuasa itu yang dikasih makan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan puasa tadi. Betapa besar janji Allah terhadap mereka yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kesempatan bulan Ramadan ini melatih kita agar senang berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah as-shaim fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang dimaksud adalah puasa dohir dan puasa batin. Fisik tidak makan, fisiknya tidak minum, fisiknya tidak berhubungan suami istri, diikuti dengan batinnya juga berpuasa, seluruh anggotanya berpuasa, anggota badannya berpuasa, matanya menghindari dari melihat barang yang haram, tangannya menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Semua hal anggota badannya ini adalah terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempuasakan dohirnya sekaligus mempuasakan batinnya. Dia tidak marah, dia tidak ghibah, dia tidak membayangkan atau memikirkan sesuatu nafsu syahwat dan lain sebagainya. Dia tidak berbohong. Adalah semua hal yang menjadi hilangnya pahala puasa dia kerjakan, ya. Yang menjadikan hilangnya pahala puasa dia tidak lakukan. Inilah orang-orang puasa seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir Inamul Khairi wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.